Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati. Saya mahasiswi semester 6 yang mengambil peminatan manajemen strategi kelas 1B dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Larisang Magister Teknik Insinyur Profesional Madya dengan nomor MTM 1910-2620-1238. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya simak sebelumnya dari dosen pengampu. Di sini ada visi dan misi perusahaan. Jadi bagaimana sih cara menyusun visi dan misi perusahaan? Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu visi, apa itu misi. Di sini visi merupakan gambaran tentang masa depan yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu atau bisa juga nilai inti sebuah perusahaan. Sedangkan misi merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut. Jadi, cara menyusun visi dan misi suatu perusahaan itu yang pertama menentukan tujuan perusahaan kita. Dalam penyusunan visi misi perusahaan, langkah yang harus kita pikirkan adalah tujuan dari berdirinya perusahaan tersebut. Yang kedua, berorientasi masa depan. Dalam artian, ketika kita ingin menyusun visi misi, maka mulailah dengan orientasi masa depan, tentunya dengan mempertimbangkan lanskap bisnis perusahaan dalam beberapa waktu mendatang. Dengan memikirkan masa depan, kita pun harus mempertimbangkan bagaimana agar visi misi tersebut bisa terjaga secara berkelanjutan dan terukur. Yang ketiga, jangan ambigu. Maksudnya di sini, dalam penyusunan visi perusahaan, kita diharapkan tidak menjelaskannya secara ambigu karena dapat membingungkan karyawan dan diri kita sendiri dalam penyusunan visi tersebut. Pikirkan visi misi perusahaan itu secara sederhana, jelas, lalu ditulis dan diucapkan visi misi tersebut agar maknanya konkret. Yang keempat, pertimbangkan nilai-nilai perusahaan. Setiap perusahaan yang berdiri pasti mereka memiliki nilai baik itu implisit maupun eksplisit. Biasanya bentuk nilai ini ditunjukkan dengan kata sederhana, contohnya seperti inovasi maupun komunikasi. Di saat kita telah berhasil menemukan nilai-nilai tersebut, maka kita akan menjalankan bisnis beriringan dengan tujuan perusahaan. Selanjutnya, di sini ada analisa lingkungan internal dan eksternal. Bagaimana sih cara melakukan analisa lingkungan internal dan eksternal? Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu lingkungan internal dan apa itu lingkungan eksternal. Lingkungan internal itu mencakup kekuatan atau strength, dan kelemahan itu weakness, sedangkan eksternal itu opportunity atau peluang, dan ancaman atau itu threat. Nah, di sini strength atau kekuatan itu sendiri misalnya seperti etos kerja karyawan atau staf, sedangkan kalau kelemahan itu sebisa tidak ada sistem atau protokol komunikasi yang jelas dalam organisasi. Nah, sedangkan di lingkungan eksternal ini ada peluang atau opportunity. Semisalnya kebijakan selaras dengan pusat, hibah, subsidi Pemkab. Nah, yang ancaman ini seperti sumber utama pendanaan berubah-ubah kebijakannya seperti BPJS. Jadi bagaimana penyusunan formulasi strategi? Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu formulasi strategi. Formulasi strategi adalah tahapan pertama dari proses manajemen strategi. Formulasi strategi mencakup pengembangan visi dan misi, mengidentifikasi kesempatan dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menciptakan tujuan jangka panjang, memulai strategi alternatif, dan memilih strategi khusus untuk dicapai. Jadi bagaimana menyusun formulasi strategi ini? Yang pertama yang harus kita jalankan adalah merumuskan visi, misi, dan tujuan. Apa sih visi dan misi tujuan itu? Karena langkah ini mencakup pernyataan umum yang berkaitan dengan visi dan misi. Di sini merupakan tanggung jawab kunci dari manajerial pusat. Perumusan ini dipengaruhi oleh nilai yang dibawakan manajer. Visi, misi, dan tujuan suatu organisasi harus jelas dan ringkas, serta menunjukkan dasar tujuan suatu organisasi, serta apa yang ingin dicapai organisasi tersebut. Nah, yang kedua, mengidentifikasikan berdasarkan strategi sebelumnya dan pada saat ini. Jadi maksudnya, sebelum kita memutuskan suatu strategi diperlukan atau tidaknya, maka seorang manajer harus mengidentifikasikan berdasarkan strategi sebelumnya dan pada saat ini. Apakah strategi di masa lalu telah disusun dengan sebenarnya? Jika belum, maka hal ini dapat dianalisis dan diidentifikasi apakah strategi yang sebelumnya masih bisa diterapkan atau perlu diperbaiki. Dengan melihat strategi sebelumnya,
dapat menunjukkan bagaimana kegiatan suatu organisasi sebelumnya berlangsung beserta implementasinya. Yang ketiga, mengevaluasi kinerja masa lalu dan sekarang. Jadi langkah ini diperlukan untuk mengevaluasi bagaimana strategi terdahulu bekerja dan menentukan perubahan apa yang diperlukan sehingga laporan sebuah organisasi perlu dikaji lebih dalam. Yang keempat, menetapkan tujuan atau sasaran. Jadi sasaran di sini pernyataan tentang apa yang dituju organisasi. Sasaran tersebut memberikan petunjuk dan tujuan kepada organisasi dan anggotanya. Yang kelima, menganalisis SWOT. Nah, SWOT di sini singkatan dari strength yaitu kekuatan, weakness itu kelemahan, O itu opportunity, dan threat itu ancaman. Yang keenam, mengembangkan dan mengevaluasi strategi alternatif dan memilih strategi. Jadi, dalam pembuatan keputusan, ini elemen kunci pengambilan keputusan pada pembuatan strategi ini berdasarkan analisis ini, keinginan manajemen untuk menemukan strategi akan memberikan organisasi keuntungan yang kompetitif. Artinya, dalam artian manajemen berusaha untuk memposisikan organisasi dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan relatif terhadap para pesaingnya. Yang terakhir, matrik IV dan IV. Cara menentukan strategi berdasarkan matrik ini. Nah, matrik IP ini singkatan dari Internal Factor Evaluation. Matrik ini berisi OMHVH, yang berarti O itu operasional, M itu marketing, F itu finance, dan H itu human capital. Atau bisa juga dengan konsep balance sheet scorecard ya. Nah, yang kedua itu IV, singkatan dari External Factor Evaluation, yaitu dia bisa mencakup pastel analisis yang berarti P itu political, E itu ekonomikal, yang S itu sosial, dan T itu teknologikal, dan E itu environment, dan L itu legal. Lalu bagaimana menentukan strategi dengan menggunakan matrik ini? Yang pertama, melakukan analisis pastel. Sebelumnya kita sudah mengetahui singkatan dari pastel itu. Nah, dalam menerapkan analisis pastel ini memberikan pandangan baru tentang lingkungan makro dari banyak sudut pandangan yang ingin diperiksa oleh bisnis saat mengembangkan ide atau rencana tertentu. Yang kedua, menetapkan bobot atau peringkat. Nah, di sini bobot atau penilaian diberikan secara subjektif, oleh karena itu proses ini lebih sulit daripada mengidentifikasi faktor-faktor utama. Kita menetapkan bobot berdasarkan opini analisis industri. Proses yang sama adalah dengan penilaian, meskipun kali ini kita tahu anggota kelompok kita harus memutuskan peringkat apa yang harus ditetapkan. Rating dari 1 sampai 4 dapat diberikan setiap kesempatan dan ancaman, namun hanya penilaian dari 1 sampai 2 yang dapat diberikan pada setiap kelemahan, 3 sampai 4 pada setiap kekuatan. Dan yang terakhir, menggunakan hasilnya. Matrik ini memiliki nilai kecil tersendiri. Kita harus melakukan kedua analisis dan menggabungkan hasil untuk didiskusikan strategi baru atau analisis lebih lanjut. Jadi kita sangat berguna untuk membangun analisis SWOT lebih lanjut. Mungkin presentasi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi bisa disimpulkan dari presentasi saya. Nah, di sini manajemen strategi merupakan rangkaian pengambilan keputusan yang digunakan untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Manajemen strategi ini terdiri dari 3 mantra, yaitu yang pertama formulasi strategi, yang kedua implementasi strategi, yang ketiga evaluasi strategi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.